Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas curahan nikmat, rahmat, hidayah, bahkan taufik, sehingga kita berkekuatan untuk terus ingin menuntut ilmu Allah. Semoga atas tempuhan kita, niat menuntut ilmu ini, Allah akan mudahkan langkah kita, akan mudahkan untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita contoh adab-adabnya, dan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Serta seluruh santri merah putih yang saya sayangi, pada hari ini akan saya sampaikan tentang makna perjalanan hidup, di mana Allah adalah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian. Jadi lebih mudahnya kita lihat 100 tahun yang lalu kita belum hadir di muka bumi ini, dan 100 tahun akan datang kita tidak ada lagi di dunia ini. 100 tahun yang lalu belum ada, 100 tahun akan datang sudah tidak ada. Artinya begitu fana, begitu mudah rusaknya, atau memang tidak abadi seorang makhluk. Karena Allah adalah zat yang menciptakan kematian. Untuk apa Allah menciptakan kehidupan dan kematian? Tidak lain kecuali untuk menguji amalan manusia. Manakah yang paling baik? Bahwasanya disampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya menguji manakah amalan kalian yang paling baik. Maka sebelum Allah menghantar kita ke dunia ini, Allah mengajari kita, Allah membimbing kita, dan Allah menuntun kita. Apa bimbingan Allah kepada kita? Apa ajaran Allah kepada kita dan tuntunan Allah kepada kita? Yaitu ketika kita masih berada di alam ruh, pada saat itu seluruh makhluk dikumpulkan. Seluruh makhluk, seluruh ruh makhluk, termasuk ruhnya orang-orang kafir seperti Fir'aun, Qarun, Ubay bin Khalaf juga dikumpulkan oleh Allah. Kemudian Allah menyatakan, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Para ulama mengatakan makna Rabb ini ada 3. Rabb itu yang pertama yang menciptakan, yang kedua yang memelihara, dan yang ketiga adalah yang memberi rezeki. Jadi Rabbul itu adalah yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rezeki. Ketika Allah bertanya, Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu, Rabb kalian, yang menciptakan kalian, yang telah memelihara kalian, yang telah memberi rezeki kalian? Maka seluruh ruh menyatakan, Bala syahidna, benar ya Allah, kami menyaksikan bahwa Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang memelihara kami, dan Engkau yang memberi rizki kepada kami.
Masih ingat waktu kita ngomong seperti itu? Saya yakin gak ada yang ingat. Hari ini boleh kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah ada yang ingat tentang perkara ini? Tentu tidak ada yang ingat. Setelah Allah menyempurnakan ruh kita, Allah menghantar kita ke satu alam yang disitulah Allah menyempurnakan jasad kita, yaitu alam rahim. Perumpamaan alam rahim diibaratkan sebagaimana Allah menciptakan tangan kita, kita mengeluh kepada Allah. Untuk apa? Untuk apa ini? Di sini tidak bisa memegang. Ketika Allah menciptakan kaki, kita juga protes. Buat apa? Di sini juga tidak digunakan. Ketika Allah menciptakan mata kita, kita juga mengeluh. Mengeluh dan mengeluh. Itulah sifat manusia. Apa yang dipikirkan? Yang utama, yang diagung-agungkan adalah ari-ari, plasenta. Yang penting bisa makan. Maka tidak penting yang lain, tapi yang penting adalah plasenta. Apa yang terjadi? Ketika Allah menghantarkan kita ke alam dunia, barulah kita sadar perkara yang kita banggakan ketika di alam rahim itulah yang pertama kali berpisah dengan kita. Perkara yang kita anggap sepele ketika di alam rahim justru berfungsi di alam dunia, seperti kaki, tangan, mata, mulut dan lain sebagainya. Perkara yang dibangga-banggakan diputus paling pertama. Artinya apa? Perumpamaan kehidupan ini, di perjalanan ini, nantinya kita juga akan melalui, akan masuk ke alam berikutnya. Saat ini disuruh sholat, buat apa? Disuruh puasa, buat apa? Disuruh haji, buat apa? Semua mengeluh, menganggap remeh. Yang dibanggakan adalah jabatan, karir, suksesnya usaha. Maka perlu kita ketahui bahwa nantinya setelah masuk ke alam kubur, justru yang kita remehkan itu, sholat kita itu, puasa kita itu yang menemani kita. Dan yang kita bangga-banggakan justru diputus duluan. Hilang semua jabatan setelah mati itu. Hilang semua kekayaan itu. Diputus duluan. Persis seperti putusnya tali ari-ari. Tali-ari plasenta kita. Maka perjalanan hidup ini, jangan pernah berpikir yang remeh itu. Jangan pernah meremehkan amalan-amalan ini. Sholat, puasa, itu adalah amalan-amalan yang akan menolong kita nantinya. Jangan pernah meremehkan itu. Maka alangkah beruntungnya bagi orang yang masuk kuburan dengan membawa iman dan amal soleh. Orang yang membawa iman, dia akan merasakan kenikmatan yang tidak ada habisnya. Bahkan ketika di dunia, dia sudah bisa merasakan kenikmatan tersebut. Maka mari kesempatan ini, masih ada 10 hari di bulan Ramadan ini, untuk kita sama-sama bertaubat, kita mempelajari perjalanan hidup kita. Tadi kita ingat 100 tahun yang lalu kita tidak ada di muka bumi ini. Dan 100 tahun akan datang kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Maka pelajari perjalanan hidup ini. Mudah-mudahan
Dengan terus kita bermuhasabah, kita terus berpikir, mempelajari pelajaran perjalanan hidup kita, maka akan terus melangkah naik. Dalam kehidupan ini kita melakukan suluk, terus menempuh perjalanan, tetapi perjalanan untuk menuju taqarrub ilallah, lebih dekat kepada Allah, menuju jalan takwa. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.